Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan hidup hari ini, Rabu 31 Maret 2021, dan boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam doa dan renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersyukur kepada Allah di dalam doa. Terima kasih untuk ini ya Allah, hidup dan waktu karuniamu. Kami akan isi dengan firman-Mu Tuhan, yang akan kami baca dan renungkan sebagai dasar kekuatan hidup kami hari ini dalam melanjutkannya melalui aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah bagian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita untuk direnungkan jadi kekuatan kita hari ini. Saudara, firman ini mau menyapa saya dan Anda bahwa iman itu menyelamatkan. Seorang pengemis yang diangkat dalam perikop kita bernama Bartimeus. Ia buta yang tidak berharga di mata masyarakat. Tetapi ia mengenal Yesus dengan tepat. Dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Sebutan ini merupakan salah satu konsep perjanjian Allah dengan Israel. Itu jelas ayat 46 sampai ayatnya yang ke-48. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dalam masyarakat Yahudi, saudara, seseorang yang dipandang tidak terpelajar dan rendah ternyata memiliki pengenalan akan Tuhan yang mendalam, yakni seorang buta, yaitu Bartimeus. Pengemis buta yang bernama Bartimeus ini tidak minta sedekah dari Yesus, melainkan ia memohon belas kasihan melalui anak Daud yang telah dijanjikan. Boleh kita bandingkan dengan Yesaya pasal 35 ayatnya yang ke-5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Seruan minta tolongnya telah menggugah khalayak ramainya saat itu yang ada di sekitar Yesus. Mereka menegurnya agar diam. Orang-orang lain merasa terganggu dengan seruan orang buta itu. Ayat 48.
Banyak yang berpikir bahwa Yesus tidak peduli dengan orang seperti itu. Tetapi tampaknya keyakinan orang buta ini terhadap Yesus sangatlah besar. Ketika Yesus memanggilnya, dia tidak merasa ragu atau takut. Ayat 49-50. Yesus melihat imannya sehingga menanyakan keinginannya. Tanpa ragu pula pengemis buta itu menyebut Yesus dengan panggilan Rabuni, yang artinya guruku, bahwa dirinya ingin dapat melihat. Yesus mengabulkan permintaannya dan matanya pun celik. Kemudian orang itu mengikuti Yesus. Ayat 49 sampai ayatnya yang ke-52. Berbeda saudara kalau hal ini kita membandingkan dengan orang buta yang sering kali kita lihat di pinggir jalan, yang juga meminta-minta atau menjadi pengemis. Kalau kita lihat, sepertinya mereka itu tidak menginginkan kesembuhannya atau untuk melihat, tetapi mereka hanya asik dan terlena dengan kemalasan untuk hanya meminta atau menjadi pengemis. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Bartimeus berbeda. Ia tidak meminta sedekah kepada Yesus, tetapi ia menyebut Yesus Rabuni, guruku. Berikanlah aku penglihatan. Menurut Bartimeus, kalau ia meminta sedekah, dia tidak akan menyelesaikan pergumulannya, tetapi akan menjawab sesaat kebutuhan hidup. Tetapi kalau ia meminta kesembuhan untuk melihat, maka masa depannya akan terjamin. Ia akan mampu berusaha dengan mata yang terang melihat di sekitarnya, karena mata itu berarti untuk kehidupannya. Tanpa ragu, saudara, pengemis ini menyebut Yesus dengan panggilan Rabuni dan menyatakan kerinduannya, yakni ingin melihat. Yesus menjawab kerinduan itu. Bagi Tuhan, pengenalan mendalam akan dirinya jauh lebih penting daripada penampilan luar. Seseorang yang terkesan mungkin dia sangat rohani. Yesus sangat peduli dan mau menolong mereka yang rela mempercayakan hidup kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, orang yang sungguh beriman tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang saat datang di hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Tuhan mengerti keinginan mereka dan akan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi peringatan bagi orang-orang Kristen, saudara, agar tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Selain itu, Tuhan tidak senang apabila kita menghalangi orang lain untuk beriman dan mengandalkan Dia dengan sungguh. Tuhan lebih senang apabila umatnya, saya dan saudara, saling tolong-menolong sebagai tubuh Kristus, yang merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Kiranya menjadi sesuatu yang terus berbicara bagi kami dalam segala konteks kehidupan karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana saja, dalam segala keadaan mereka, termasuk para orang tua kami yang terbatas karena umur. Engkau yang memberikan kekuatan, penyertaan, kasih sayang bagi mereka. Dan kami percaya cara Tuhan mengasihi umatnya tidak terfokus untuk satu cara, tetapi ada banyak yang tidak terjangkau. Disitulah letak keunikan Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul di sekitar sakit penyakit. Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan bagi mereka untuk menyembuhkan Tuhan. Termasuk mereka yang bergumul di dalam kondisi yang tertekan ini, yaitu pandemi COVID. Bebaskanlah mereka dari semuanya itu Tuhan. Mereka sembuh dan boleh berinteraksi secara normal, termasuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dengan tenang. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berbeban karena duka cita,
seperti istri dari almarhum pendeta Mika Pakan, juga keluarga dari adik pendeta Marga Sisong yang kehilangan ayah tercinta. Dan mungkin masih banyak lagi anggota jemaat, bahkan semuanya Tuhan, Engkau hiburkan mereka di dalam duka cita itu, agar mereka lewati dengan kekuatan dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahun diri mereka, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita, sukacita. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, agar mereka tetap tidak melupakan Tuhan dalam momen itu dan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua keluarga hamba-hamba-Mu yang Engkau dengan sengaja memilih mereka dan mempersiapkan mereka di ladang-Mu untuk mengangkat pelayanan masing-masing di medan itu. Tuhan berkati kami, pegang kami Tuhan, agar kami senantiasa optimis dan yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami di tengah pelayanan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk kehidupan kami hari ini. Tuhan berperkara, dan kami mohon ya Allah, kasihi kami. Engkau berkati kami semua, Engkau tuntun kami, Engkau pertautkan hati kami di dalam cinta kasih-Mu, dan ampuni dosa kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.